Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita replay, kita ulang ya. Untuk teman-teman yang nggak hadir, nanti bisa dapat rekaman lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung mulai aja. Tadi teman-teman udah menulis di namanya. Di sini ada Harmoni si jago cerita atau storyteller. Ada kakak Haki yang senang bikin ya, bebikinan ya, crafting. Jadinya ditulis si pengrajin handmade ya. Ada Averos the robotic expert, ada Brotama di sini yang suka bola dan ilustrasi, Kakak Jingga di author, dan Bro Duta nih yang belum menuliskan, Kak Zainab yang jago gambar. Berarti apakah ilustrasi juga atau eh, Canva atau gambar apa nih ya? Nah, teman-teman, impian dan misi teman-teman itu bagus-bagus semua ya. Ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang literasi, puisi, bahkan yang hobinya bersih-bersih rumah, lihat alam yang simple gitu ya, nggak terlalu rame, tanpa warna yang berlebihan, itu juga semuanya keren-keren. Nah, tapi masalahnya teman-teman dan Coach Luki juga ya, setiap hari itu kita menghadapi hal-hal yang pasti di hidup ini. Nah ya, ada 3 hal yang pasti yang kalau kita nggak tahu dan kita tidak antisipasi atau ketahui, nah hidup kita nanti tidak nyaman ya. Siapa yang bisa tulis di chat ya, apa sih 3 hal yang pasti di hidup ini yang kalau kita nggak tahu bisa menghambat pertumbuhan teman-teman, bisa menghambat kenyamanan hidup teman-teman, terutama di usia dewasa, ya di usia di mana kita mesti membiayai hidup kita sendiri, atau bahkan ada orang-orang yang perlu kita hidupi, gitu ya. Coba tulis di kolom chat, apa sih 3 hal yang pasti di hidup ini? Yuk tulis yuk. Sambil Coach Lucky share ini kita tampilkan lebih besar ya. Yuk ditulis di chat yuk, apa sih 3 hal yang pasti di hidup kita nih ya. Oke, sambil tulis. Nah, artinya ketika ada 3 hal yang pasti, di luar yang pasti ini ya, apa nih, Coach Yuki bantu ya, yang pasti itu adalah hmm, kematian ya, atau berpulangnya seseorang ya. Tidak tidak pasti, bisa dari usia muda, bisa di usia tua, tanggalnya tidak ada yang tahu, itu rahasia ilahi, tapi itu pasti ya. Apalagi nih, ada 2 hal yang pasti. Coach Suki udah bantu ya, kematian itu hal yang pasti, jadi kita mesti mengantisipasi. Seorang ibu, seorang ayah yang tahu setiap saat bisa dipanggil sama Allah akan berusaha meninggalkan legacy atau kebiasaan baik ke anak cucunya, ke anak-anaknya. Atau mungkin ada sedikit uang untuk anak cucunya hidup ketika dia meninggal, atau asuransi gitu ya. Atau memastikan bahwa pekerjaan amalannya ini terbaik sehingga setiap saat bisa dipanggil ya. Itu makna hikmah ketika kita sudah tahu bahwa kematian itu pasti. Yang tidak pasti itu kapannya, ya kan? Nah, ada 2 hal lagi nih yang teman-teman mesti coba kenal dan belajar. Nanti bisa membuka diskusi di keluarga juga. Karena dengan mengetahui 3 hal pasti ini, kita bisa lebih berencana, berstrategi, punya masa depan yang lebih nyaman. Ya, yuk sambil ditunggu semua nulis dong aktif di chat. Yuk. Nah, ini ada 12 materi kita ya. Jadi kelas ini spesial khusus Coach Lucky siapkan buat teman-teman ya, untuk menjadi contoh nih ya. Ternyata ada loh anak-anak yang memang mau bersiap masa depan. Bukan cuman gimana nanti. Nah, kita sudah ada di materi ke-7 di mana teman-teman sudah punya misi, impian, dan sudah mengenal diri. Boleh nggak berubah? Boleh, tapi yuk ditetapkan, karena kenikmatan ke depan itu adalah hasil dari keputusan-keputusan. Kita putuskan saja dulu, kita lakukan yang terbaik di situ. Kalau nanti mau dirubah bisa, tapi Coach Lucky mau geser dulu fokusnya. Setelah menentukan misi, kita mesti tahu misi kita itu bukan hanya baik untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Sehingga nanti kita bisa dihargai
dibayar, dikasih project, diajak lomba dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita sudah ada di materi ke-7. Nah, Coach Suki sambil lihat di chat nih, siapa nih yang belum ketik-ketik? Ayo tolong diketik-ketik apa dua hal yang pasti di hidup ini? Coba. Pasti, tujuan, kematian, perubahan. Wah, kakak Haki keren. Perubahan, oke. Kematian, tua, pensiun. Oke, kematian tadi udah pasti ya. Rezeki juga sudah pasti gitu ya, insya Allah. Oke, nambah umur ya, nambah umur. Oke, sip. Nah, ini bentar lagi Coach Uki jawab. Tadi berarti Kak Zainab boleh, Kak Duta juga boleh dong diketik ya. Tunggu Kak. Oke, ayo dong. Yuk, 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 yuk. Oke, kalau gitu dapat duit. Oh, dapat duit itu bukan hal yang pasti. Dapat duit itu sesuatu yang kita Pasti bisa dong. upayakan. Kita bisa upayakan. Justru justru ini yang nantinya jadi problem nih kalau teman-teman nggak punya fondasi yang kuat hidup ya, yang oke, alhamdulillah hidup ya. Oke. Nah, jadi Coach Lucky simpulkan ya. Di sini kita mau belajar, kalau teman-teman ada buku, teman-teman tulis ya. Yang pasti, Actually, gimana? can I shut up, please? Halo, Duta. Oke, Ya, kenapa tadi kamu ngomong apa? nggak jadi. Oke, nah teman-teman tolong ini ya, apa namanya, untuk pembahasan di chat dan juga ngomong ini fokus ke materi di kelas ini ya. Jadi untuk bercanda atau apa bisa secara personal atau nanti di chat sendiri ya. Nah, jadi yang pasti di dunia ini ada tiga ya teman-teman. Yang pertama tadi kematian, yang kedua itu perbedaan ya. Bukan hanya perbedaan fisik, tapi juga perbedaan pikiran dan perbedaan emosi. Nah, kita teman-teman juga tentunya di sekolah, di tempat kursus, atau bahkan di keseharian selama teman-teman di rumah pun pasti berbeda gitu ya. Nah, itu kita mesti belajar, cara belajarnya bagaimana? Teman-teman mesti punya fokus dulu. Nah, teman-teman itu setiap harinya mau lebih hebat di bidang apa, sehingga teman-teman menghadapi perbedaan itu nggak baper ya. Jadi nggak terlalu ambil pusing. Misalnya kita sukanya makan bubur nggak diaduk ya, ketemu orang yang diaduk itu kayaknya kita jijik banget gitu ya. Itu kan perbedaan ya kan, ya. Jangan sampai seperti itu karena setiap hari kita pasti hadapi dua perbedaan. Yang ketiga adalah perubahan, termasuk perubahan fisik kita. Kadang kita mau tambah tinggi, kita mau misalnya di sport ya, kayak anak coach Lucky gitu ya, di sport atau teman-teman misalnya lagi mau belajar ilmu baru, itu belum tentu sekali coba langsung bisa gitu loh. Nah, jadi ini hal-hal yang kita mesti pahami, kita mesti sadari, bahkan untuk belajar satu hal itu bisa berjam-jam, berpuluh-puluh jam. Bahkan untuk menjadi master itu kita mesti asyik ya, belajar itu lebih dari 10.000 jam atau 3 sampai 5 tahun ya. Jadi itu tadi Coach Suki pesan ada tiga hal ya. Boleh dong tolong diketik di chat siapa yang tadi bisa sebutin tiga hal yang pasti teman-teman mesti ketahui, mesti sadari ketika misalnya bertemu dengan perbedaan, perubahan gitu ya. Dan yang satu tadi kematian gitu ya. Itu untuk kita bisa lebih punya kesadaran, lebih bersiap dan fokus nih di bidang teman-teman masing-masing ya. Nah, kita pengen ngobrol dulu nih di antara teman-teman. Oke. Nah, Coach Lucky nanti pasang-pasangin ya teman-teman role play ya, kan teman-teman udah tulis nih ada yang jago apa jago apa jago apa. Nah, jadi kita akan role play dua orang nanti dimulai dengan contoh Duta dulu, Duta sama Coach Lucky, nanti yang lain nanti Coach Lucky pasang-pasangin gitu ya. Bergantian ceritakan kamu jago apa, terus kenapa sih kamu mau jadi ahli
ya, mau jadi ahli di bidang itu, apa manfaatnya? Terutama untuk orang lain, bukan hanya aku suka ya. Apa manfaatnya untuk orang lain? Oh, kalau misalnya aku jago nyanyi, aku itu bisa misalnya bisa menghibur di acara ulang tahun atau acara keluarga-keluarga nantinya gitu. Jadi sudah tidak lagi hanya melihat karena saya suka saya bisa, tapi apa yang kita pilih itu ada ilmunya, bisa bertambah ilmu kita dan itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau sudah begitu, semakin teman-teman ahli, semakin teman-teman bagikan, teman-teman akan menarik peluang, kesempatan dan rezeki gitu ya. Nah, kita Oh akan ya, Coach, yes. udah di apa namanya tuh di di record lagi belum? Oh, seperti sudah. Oh, oke. Oke ya. Kira-kira dipahami? Yuk kita mulai tapi aku bagi dulu ya. Aku bagi dulu. Ayo bersiap ya. Berarti yang pertama Duta sama Coach Lucky. Yang kedua sesuai urutan aja di sini. Di sini ada Averos dengan Kak Haki. Siap-siap. Berikutnya. Kemudian yang setelah itu Kak Zainab dengan Kakak Jingga. Kemudian Tama dengan Harmoni. Oke? Nah, sekarang Coach Lucky mau ngobrol dulu nih ya, menjawab pertanyaan ini dengan Duta. Duta on cam dong, bro. On cam. Kemudian kita coba simulasikan ini jadi contoh buat teman-teman. Duta kan udah bikin nih tugas ke-6 kemarin. Nah, sekarang Duta coba jelasin lagi ke Coach Lucky sama teman-teman di sini. Halo teman-teman, kenalin aku Duta, aku jagonya apa? Kenapa aku pengen ahli atau jago di situ? Karena apa? Jelasin. Ya, Terutama, halo, nama aku Duta. yes. Jadi hari ini kenapa aku itu kayaknya jago gamer aja itu soalnya kenapa? Karena pertama itu nanti aku mau jadi YouTuber. Karena itu juga harus nge-game-game namanya jadi gamer. Dan yang kedua, kenapa aku mau jadi YouTuber? Pertama, itu seru dan bisa menghasilkan duit juga. Dan yang ketiga sih, soalnya aku juga suka nge-editing sama ngerekam gitu. Seru dah. Pokoknya, kayaknya itu doang. Oke, thank you Duta. Berarti kamu secara skill teknis ya, secara skill gamenya, game editingnya, itu kamu sudah bisa lakukan sendiri, nggak dibantu orang tua. Enggak, tapi kok, eh, iya, udah bisa. Kalau bikin animation udah. Tapi kalau edit-edit sih aku masih pemula. Oke, it's okay karena ilmu itu luas sekali, tapi kamu sudah tentukan impian dan apa namanya, kamu sudah punya skill ya, skill skill teknis namanya. Skill paling tidak kamu sudah bisa bikin sendiri lah gitu ya. Ibaratnya orang udah bisa makan sendiri, mandi sendiri bisa, tapi mandi yang terbaik, makan yang terbaik itu ada ilmunya lagi nanti ya. Nah, pertanyaan Coach Lucky ya. Jadi teman-teman gitu ya. Jadi nanti gantian dijelaskan dulu seperti Duta. Nah, kemudian yang menanggapi boleh bertanya. Nah, pertanyaan Coach Lucky adalah, Duta, impian kamu, Coach Lucky bisa membayangkan ya. Oh iya ya betul. Ada gamers, ada YouTuber yang ngegame. Nah, pertanyaannya adalah gamenya tuh game apa ya? Karena kan ada game yang adventurous, ada game yang mungkin battle gitu ya, atau ada yang ada story lainnya gitu. Nah, gamenya seperti apa? Apakah spesifik hanya Roblox atau game yang seperti apa? Dan kemudian orang tua kamu bagaimana? Apakah menyetujui, mendoakan, mengizinkan, atau sejauh ini apa saran dari orang tuamu? Menurut aku sih, bukan ibu aku sama ya aku itu setelah sih aku mau jadi apa kalau gede ya didoain. Habis itu kalau aku sih menurut apa sih kayaknya itu doang. Masih satu lagi apa? Sudah diizinkan sama orang tua. Nah,
Sudah. Karena gini, kalau YouTuber itu esensinya apa sih bedanya YouTuber dengan TikTok atau influencer di media sosial? Bedanya adalah yang di YouTube itu biasanya kalau game itu kan sambil main game atau apa ya. Tapi selain itu sebenarnya dari dakwah, dari apapun bidang kehidupan itu menarik ditaruh di YouTube itu banyak dicari orang selama ada tips ya, ada solusinya. Jadi orang tuh kalau ke YouTube kan dia mesti ngetik dulu, dia mau nyari apa. Misalnya dia nyari game Roblox kan bukan cuman video kita yang keluar, ada game-game yang lain gitu. Misalnya Coach Lucky berbagi tentang resep masakan Indonesia. Nah, itu kan berarti spesifik spesifik tuh, bukan resep masakan Western atau Jepang, Japanese gitu ya. Nah, jadi kalau kamu ini game apa sih? Terus apa manfaatnya untuk audiens atau penonton? Sebenarnya sih aku mau kayak itu kadang gamenya itu aku mainin, sama kadang juga ngejelasin aku main game apa, habis itu cara maininnya gimana. Misalnya kan aku suka main mode versus Sheriff Duels di Roblox sama Forsaken. Jadi tuh mainnya sih itu kayak adventure sama survival, jangan sampai kena kill, habis itu kita juga bisa jadi killer. Dan menurut aku, kalau orang sih kayaknya mau nonton aku kadang ada simulasinya atau nggak tips-tipsnya biar jadi pro. Atau enggak, kan ada berapa itu kayak ada badges-badges biar dapat skin, atau enggak berapa itu biar dapat lebih bagus lah. Itu kadang, Ada caranya ya. ya, Oke, itu doang. good luck Duta buat impiannya. Coach Lucky senang banget. Duta juga bercerita ke orang tua karena semua fasilitas yang kita nikmati itu adalah support dan bantuan gitu ya, provided by your parents gitu ya. Nah, itu ada adik juga ya. Oke, thank you Duta. Kita lanjut ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Di sini ada Kak Zainab sama Kak Haki ya. Sorry. Kak Averus sama Kak Zainab ya. Tadi gimana baginya? Tadi aku sama Averos, Coach. Oh, oke. Kakak Haki sama Averus yuk. Boleh Kak Haki ceritain duluan Kak Averus? Oke, masih mute. Ya. Jadi aku pengen dikenal orang-orang sebagai Haki si pengrajin handmade. Karena selain aku suka dan aku bisa mengekspresikan diri lewat karya, aku juga pengen karya aku dinikmatin banyak orang, sama bisa menginspirasi banyak orang, dan bisa berbagi ilmu. Gitu ya. Oke. Gimana nih Averus tanggapan atau pertanyaannya ke Kak Haki? Apa tadi Kak Haki apa ininya alasannya? Kamu udah cukup dengar atau minta diulang? Coba ulang. Karena selain aku ingin mengekspresikan diri lewat karya aku juga karya aku pengen bisa dinikmatin banyak orang dan bisa menginspirasi. Jadi no gadget ya Kak? buat teman-teman kalau misalnya ngikutin Kak Haki yang berkerajinan atau crafting kan berarti waktu bengongnya itu nggak main gadget nih, jadinya bisa berkreasi gitu ya. Iya. Gimana Feros tanggapannya, pertanyaannya? Apa ya pertanyaannya ya? Kamu kamu tahu nggak maksudnya pengrajin handmade itu apa? Bikin sesuatu gitu kan, kayak misalnya gelangan gitu. Oh, oke, betul betul betul. Nah, itu kamu boleh tanya tuh, apakah gelang, apakah kalung, atau spesifik pajangan, atau apa? Kamu belajar bertanya.
Silakan. Karya handmade apa yang bakal kamu buat nanti? Karya handmade apa? Mungkin kayak lebih ke aksesoris sih, kayak gelang, gantungan kunci, atau juga bisa barang-barang yang sering dipakai sehari-hari kayak tas atau dompet dan lain-lain. Oke, begitu bro. Paham ya? Oke, mantap. Nah, sekarang gantian Averos yang cerita ke Kak Haki. Jadi, aku ingin dikenal orang-orang si jago robotik karena biar bisa memudahkan pekerjaan orang lain dengan bantuan robot, sama bisa bermanfaat untuk umat. Masya Allah. Gimana tuh Kak Haki pertanyaannya? Robot apa yang mempermudah gitu ya? Atau mau nanya apa nih ke Averos? Apa ya? Sampai bermanfaat untuk umat loh niatnya, Masya Allah ya. Apakah robot yang membantu untuk hafalan Quran juga ya? Jadi di semua bidang tuh ya ternyata bisa ada robotnya. Boleh bertanya juga dari kapan atau siapa role modelnya atau apa menurut Kak Haki, kalau Kak Haki punya teman yang memang ketertarikannya di robotik gitu, wow, itu kan hal yang berbeda nih dengan bidang kita. Boleh bertanya apa aja. Eh, Gimana cara kamu melatih keahlian kamu dalam eh, merancang robotnya? Apa tuh jawabannya? Nah, adalah coba-coba ngebikin-bikin sesuatu, ikutan les. Oke, medianya komputer atau Lego atau apa? Kan karena banyak yang merasa ini bidang yang mahal loh, Averos. Aku pakainya sih kayak Arduino gitu. Aplikasi di komputer. Kalau pakainya hardware-nya Arduino. Kalau aplikasinya ada aplikasinya sendiri sih. Iya. Nggak ngerti kan, Kak Haki? Sama Coach Luti juga nggak ngerti, tapi hebat ya. Maksudnya itulah yang kita sebut dengan master ya. Jadi senang ada Averos, ada Kak Haki, nanti ada teman-teman yang lain yang expert di bidangnya masing-masing ya. Nanti ada yang expert di sejarah, di hukum, di bahasa, bahasa Rusia mungkin. Wah, pokoknya keren. Gimana Kak Haki, terjawab? Terjawab. Dengan kursus tadi ya, dengan kursus dan bikin robot apa nih selama ini sejauh ini Kak Kalau Averos? bikin kayak trik buat orang tunanetra gitu, Wow, tapi AI-nya dia bisa bilang ada sesuatu di depannya. waduh, aduh kita nggak sabar ya pengen tahu ya nih teman-teman di bidangnya apa sih yang dibanggakan nih karya-karyanya termasuk Averos dan Kak Haki yang barusan present ya ke kita. Pasti luar biasa sekali Coach Uki kalau lihat submission tugas-tugas ya, ada yang menang ini menang itu, tidak harus menang kompetisi tapi sudah berkarya, sudah berbagi, sudah berkontribusi, baru memulai pun itu juga luar biasa. Oke, thank you ya Kak Haki dan Avero sudah sharing. Oke, kita lanjut. Berikutnya tadi siapa? Siapa dulu? Kak Jingga dulu sama Kak Zainab. Halo, Kak Zainab ready ya? Ya. Sebentar, sebentar Kak Jingga. Kita cek dulu Kak Zainab ready. Sebentar. Oke, karena belum ada jawaban Kak Zainab, kita ke Harmoni dan Tama dulu. Mungkin sudah lebih siap sebentar. Kak Zainab. Yuk role play yuk. Role play yuk. Oke ya, sambil tunggu Kak Zainab. Sebentar ya Kak Jingga, kita ke Harmoni dan Tama. Yuk, unmute.
Oke, boleh Harmoni dulu? Jadi aku Harmoni dan aku ingin orang-orang mengenal aku itu em, si si pendongeng cilik. Masya Allah. Dan kenapa aku milih jadi pendongeng cilik? Karena aku suka membuat cerita dan daripada cerita itu terbuang-buang, mending diceritakan kepada orang saja. Karena aku juga mau orang-orang itu mendengarkan cerita aku. Mantap, Bro Tama, gimana tanggapannya? Pernah nggak ada di keluarga kamu, di lingkungan kamu itu menamai dirinya storyteller gitu ya? Kan kalau kita mungkin kenalnya profesi-profesi yang sering digaungkan itu kan pilot kah, dokter kah, kemudian guru, apa gitu ya. Nah ini kok ada temen yang pengen jadi storyteller atau pendongeng ya? Pendongeng apa? Mungkin Tama pengen tanya, dongeng spesifik cerita anak kah, kebudayaan kah, nasionalisme kah, atau pendongeng fiction, pendongeng horor, kenapa tidak ya kan? Silakan Tama bertanya. Kamu ngedongeng kayak bagaimana bukunya? Kayak cerita apa? Aku sih mendongengnya biasanya ceritanya itu dapat idenya dari kalau misalnya ada event gitu, iya event kayak gitu tuh, aku ya terinspirasinya dari situ kayak misalnya pas Idul Adha gitu, mungkin aku bisa menceritakan asal-usul Idul Adha kembali atau yang lainnya. Atau enggak biasanya sih aku dapat ide ceritanya tiba-tiba pas Misalnya, lagi ngelamun, ngehayal kayak gitu tuh. ya, Biasanya langsung dapet. berarti kreativitas kamu ya bisa jadi kamu bercerita tentang main sama adik atau misalnya memasak bersama bunda yang gitu-gitu ya. Iya, Terus kalau event berarti sesuai dengan temanya. iya. Kirain cerita horor Harmoni. Enggak. Ini nggak pernah nggak bercerita yang horor atau menghindari? Sebenarnya sih aku ceritanya kan buat ke anak-anak ya. Paling yang horornya itu cuman kayak karakter ini tiba-tiba dia masuk ke dalam lubang. Habis itu di dalamnya itu tuh ada suara besar, tapi dia nggak tahu itu apa. Dan itu mah cuma mimpi. Iya, ternyata suara kaleng gitu ya. Oke, nggak apa-apa Harmoni, nggak harus. Dan Coach Lucky juga salah satu orang yang menghindari cerita-cerita horor. Meskipun cerita fiction, Coach Lucky masih menikmati ya, terutama yang science fiction dan futuristic. Oke, thank you Bro Tama, udah keren banget pertanyaannya. Sekarang kita gantian, Tama boleh cerita ke Harmoni, nanti Harmoni boleh menanggapi. Yuk. Halo, nama aku Tama. Aku mau menjadi ilustrator dan pemain bola. Oke, kenapa? Kenapa kamu pengen ahli di situ? Apa manfaatnya untuk orang lain? Karena aku suka banget sepak bola sama menggambar juga. Terus aku pengen bikin kayak buku-buku mainan-mainan gitu. Tentang bola? Ya, terus yang digambar juga bisa. Gitu Harmoni. Harmoni mau tanya apa nih? Apa ya? Biasanya Tama kalau latihan sepak bola berapa menit dalam sehari? Biasanya sih latihan fisik gitu. Biasanya kalau hari Minggu baru ada pagi 1 jam atau berapa menit? 2 jam. 1 jam. 2 jam? What? Lama dong. Ayo Harmoni olahraganya berapa menit?
paling sepedahan keliling-keliling kampung. Oke, alhamdulillah. Tapi tetap ada olahraga ya. Ini kok Coach Lucky raise hand ya? Sebentar. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, thank you Harmoni dan Bro Tama. Ya, seperti itu ya. Jadi kita belajar menjelaskan tentang diri kita, fokus kegiatan kita. Nah, memang sekarang Coach Lucky sudah geser sedikit, bukan hanya teman-teman menjelaskan kenapa teman-teman suka, tapi misalnya tadi Tama ya, bola gitu ya. Coach Lucky belum pernah tahu ada pemain bola yang jago gambar ya. Siapa tahu Tama jadi orang yang pertama gitu ya. Tapi Coach Lucky juga sering dengar cerita-cerita misalnya dia sudah berlatih jadi atlet gitu ya. Tapi ternyata nanti dia jadi dokternya atlet atau bahkan dia jadi pebisnis di alat olahraga gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa kita kombinasikan 2 sampai 8 maksimal ya. Seperti Coach Lucky fokusnya sebenarnya di bisnis. Nah, tapi bisnis itu luas sekali. Nah, bisnis apa? Bisnis edukasi. Edukasi siapa yang diedukasi? Apakah karyawan, apakah ibu rumah tangga? Ternyata teman-teman remaja seperti teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar itu juga masih bisa Coach Lucky bantu gitu. Nah, jadi Coach Lucky mau ajak teman-teman untuk melihat siapa nih nanti audiens ya di media sosial, di YouTube, atau teman-teman yang teman-teman ajak temenan. Contoh misalnya Coach Lucky jualan susu kambing karena susu kambing itu tidak seperti susu sapi yang banyak lemaknya. Susu kambing itu rendah lemaknya, tinggi energi ya, kalori, proteinnya tinggi tapi rendah kalori misalnya. Jadi bagus untuk nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi Coach Lucky kalau misalnya mau jualan susu kambing atau mau bilang kalau susu kambing ini enak gitu ya, mau bilang kalau profesi kita ini keren, Coach Lucky akan datang bukan ke anak-anak atau ibu-ibu bapak-bapak, tapi ke kakek nenek. Kakek nenek kalau malam suka ke kamar mandi nggak sih jam 1 malam, bukan karena sholat tahajud aja, tapi suka kebelet ke toilet sehingga tidurnya terganggu. Oh iya benar kalau udah tua begitu. Nah ternyata dengan minum susu kambing ini bisa nggak bolak-balik ke kamar mandi gitu ya. Jadi nanti mereka penasaran, masa sih aku mau coba seperti itu. Nah bagaimana nih teman-teman di profesi dan bidang impiannya teman-teman sehingga bukan hanya menghabiskan resources di hari ini, tapi bikin teman-teman tambah ahli dan mudah untuk berbagi di masa depan ya. Lanjut ya, kita mau ke Kak Jingga dan Kak Zainab. Halo. Nah, ini nih ya Coach Lucky kalau misalnya teman-teman nggak on cam, Coach Lucky jadi nggak bisa bantu. Kita jadinya kurang bisa menghargai teman-teman yang lain. Padahal kita luangkan waktu bukannya banyak atau sedikit ya. Kita pengen fokus ya. Gitu. Ayo Kak Zainab, kan kalau Coach Lucky udah panggil beberapa kali nih. Ada Tadi nggak bisa dengar. Oke. Siap. Ngelek-ngelek. It's okay. Baru kedengeran. Oke, alhamdulillah. Nah, ini ada Jingga. Nah, ini ada Zainab standby ya. Nah, yuk kita mau dengar Kak Jingga duluan cerita ke Kak Zainab. Halo gitu ya. Apa namanya? Kak, aku izin off-cam ya. Boleh. Biar lebih stabil ya. Gak apa-apa, yang penting teman-teman standby. Kalau hadir standby jadi bisa tektokan. Oke, boleh dong Jingga cerita ke Zainab tentang kamu jago apa dan kenapa kamu berkarya itu, apa manfaatnya untuk mungkin Zainab atau teman-teman yang lain. Oke. Nama aku Jingga atau biasa dipanggil Orange juga. Aku ingin diketahui sebagai the author atau sebagai penulis atau komikus. Yes. Okay. Kenapa tuh? Kenapa aku pengen jadi komikus? Karena emang cita-cita aku dari kecil sih. Terus aku juga suka nulis random dari kecil.
Dan Hmm, aku suka hobi gambar. oke, berarti dengan ilustrasinya sekaligus ya. Iya. Wow, oke. Gimana nih Kak Zainab tanggapannya? Punya temen yang suka menulis bahkan ilustrasi juga, cerita-cerita apa atau prosesnya mau tanya apa? Silakan. Apa ya? It's okay. Take your time. Hmm, sekarang lagi mau coba gak? Kayak lagi bikin buku gak? Hmm, Eh, kenapa? Boleh kamu pilih? ya. Sekarang lagi bikin buku gak? Eh, ada sih 2. Aku lagi tulis. Oh, apa ceritanya tentang apa? Berapa panjang gitu ya, Kak ya? Aku sebenarnya mau bikin juga, tapi masih gak tahu. Tuh Kak Zainab, Zainab juga mau bikin. Aku mau coba. Kalau Jingga ceritanya tentang apa dan kategorinya apa? Apa prosa atau novel atau berapa panjang sih? Atau komik? Eh, kalau ini cerita komik sih ya, karena Jadi simple ya, simple dan tidak terlalu panjang. ada yang panjang dan kompleks, ada yang lumayan simpel tapi Nah, itu dibagikan di mana, Kak? Di forum apa? Di media sosial atau kemana kamu membagikan? em, masih aku tulis, jadi belum aku bagiin kemana-mana. Belum Tapi publish ya? nanti, karena aku mau terbitin kalau misalnya di sini aku udah jadi tahun ini, ceritanya mungkin aku terbitin di penerbit buku. Tapi kalau misalnya 5 tahun lagi dan aku udah kesampaian pindah ke Jepang, aku rencana mau terapit di Kodansha. Hmm, good luck untuk mimpinya. Wah, kita dapat story baru lagi ya, Kak. Ternyata Jingga mau atau punya impian tinggal di Jepang. Tentunya lagi bersiap-siap ya, apa saja yang disiapkan, bahasa ya, skill keahlian dan juga bagaimana proses migrasinya ya. Itu aja udah satu keunikan tersendiri ya. Sama seperti Harmoni juga yang sama-sama storyteller yang ke event-event sudah bercerita gitu ya. Coach Yuki juga kenal beberapa penulis itu dia dari usia sekolah itu sudah nulis untuk majalah-majalah anak seperti dulu ada Bobo gitu ya. Sampai dia pokoknya dari mulai tidak dibayar aja dia berkarya dan memastikan karyanya itu dinikmati banyak orang. Oke, thank you Kak Jingga. Nah, sekarang Kak Zainab dong boleh cerita ke Jingga ternyata juga punya impian buat punya keinginan untuk menulis nih. Eh, panggil aja Zainab. Sama sih, aku tuh mainly mau ngedesain desain di Canva kayak untuk misalnya presentasi atau untuk nolongin aku gitu. Aku juga mau lagi coba sharpen my skills untuk menggambar. eh tapi sih mainly itu semua untuk mau coba bikin buku juga sih. Tapi Ya, masih gak tahu aku. it's okay, it's okay. Nah, kita fokusnya ke karya ya, karena setiap hari selalu ada waktu yang di luar jam tidur itu kita mau ngisi ilmu apa atau kita mau berkarya apa. Nah, sekarang Jingga boleh bertanya ke Zainab. Apa Eh, boleh bertanya kenapa bingung atau kamu mungkin mau kasih bantuan atau kamu mau bertanya apa saja boleh. saya mungkin tadi desain ya. Ya, Iya. desain Canva, gambar. Nah, itu di Canva juga atau di aplikasi lain atau Jingga eh, Jingga yang udah biasa nulis mau tanya apa? Hmm, mungkin nanti kamu rencananya mau di
bidang apa atau genre apa gitu untuk desainnya? Story-nya. Iya. Aku mah sekarang sih Eh, lagi mau kayak fantasy atau apalah. Aku sukanya ke situ. sama. Kadang-kadang tuh em, aku sekarang lagi obses banget sama autumn gitu. Oh, Wah, musim semi. Iya. Wow, 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 wow. Itu keren banget ya. Jadi gini, mungkin Coach Lucky juga masih jarang nulis ya, tapi Coach Lucky seringnya nulis di dunia bisnis atau kehidupan. Nah, menarik sekali barusan kita dengar Zainab, eh, Jingga paham nggak kalau Zainab ini lagi seneng dengan autumn. Autumn itu berarti warna-warna primavera ya, warna-warnanya orange, eh, coklat, ke kalau di Sekarang tuh 4 musim itu berarti autumn itu musim musim semi ya, yang bloom gitu gugur ya. tuh, Sorry, enggak bukan musim gugur itu. oh, apa ya bahasa Indonesia lupa. Autumn apa ya? Autumn tuh musim gugur. musim gugur ya, 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 musim gugur ya. Oke. Ya, ya, ya. Gimana em, jika tanggapannya? Kira-kira bisa dibawa kemana story-nya? Apakah tema-tema dengan kehidupan di Eropa tapi mungkin? untuk ceritanya aku mostly ke fantasy gitu, oh fruity lah. Oke. Eh, tapi karena lagi masih nggak sekarang bikin ceritanya, aku mau nge-experimenting itu desain-desain. Jadi tema, misalnya tema warna pink lah, tema autumn lah. Sekarang ini lagi mau coba itu tema autumn. Ada, Oh, untuk desainnya. iya, Oke. warna-warnanya ini itu. Aku gara-gara masih gak tahu. Oh, aku tahu mau temanya apa, tapi konsepnya masih nggak tahu pertamanya. Jadi aku untuk schedule. Oke. Oke, Coach Lucky paham nih. Nah, mungkin Jingga ada yang mau ditanyakan lagi? sudah cukup. Cukup ya, thank you ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ada keraguan, ada kebingungan, boleh tanya di forum kita di Aspiragen atau nanya ke orang tua untuk mengembangkan ide. Contoh misalnya tadi Kak Zainab, Zainab tadi berpikir aku lagi suka nih warna-warna musim gugur nih yang teduh gitu ya. Maksudnya secara suhu juga tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas dan apa namanya warna-warnanya mungkin lebih ke warm tone gitu ya. Nah, itu apa sih manfaatnya di hidup kita? Averos lagi mendalami tentang robotik. Apa sih manfaatnya di kehidupan kita? Bahkan mesin kopi aja sekarang udah pakai robot. Bahkan di restoran fast food itu banyak yang sudah pakai robot ya. Jadi teman-teman mesti memperkaya di situ. Kalau teman-teman kurang tahu aplikasi ilmunya teman-teman di mana, itu ajak orang lain untuk bicara termasuk orang tua dan di grup kita gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi kalau desain, oh ternyata desain-desain yang warna warm itu banyak disukain sama cewek ya, perempuan misalnya yang girly, bukan yang sporty misalnya. Kalau yang sporty mungkin dia lebih suka warna-warna yang cerah, yang ke biru, yang ke kuning gitu ya. Nah, kalau yang warna warm ini misalnya bagus nanti untuk desain mungkin perempuan-perempuan yang girly atau teman-teman yang memang suka tontonannya apa. Nah, kamu bisa bantu desain untuk media sosialnya kah? Untuk misalnya ajak journaling gitu ya. Jadi keahlian kita, teman-teman coba bayangkan siapa sih orang yang menghargai kita. Orang yang nanti bisa jadi teman kita, yang penasaran sama karya-karya kita gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Kita udah praktek role play. Nah, kita mau lanjut ke materi ke-7 ya. Setelah kemarin teman-teman bikin dream board. Nah, Coach Lucky pengen kasih insight ya, pemikiran tentang self transformation atau bagaimana teman-teman bersiap berubah jadi lebih keren, jadi lebih
hebat di bidang teman-teman lebih berdampak ya. Nah, di sini ini ada 2 gambar ya. Siapa sih yang nggak pengen tadi ya istilahnya punya pilihan, punya kebebasan di hari tua ya. Tapi hati-hati ya, ada yang namanya wealthy, ada yang hanya sekedar looking rich ya. Nah, ini bahaya sekali kalau kita terbiasa beli-beli atau flexing-flexing atau terlihatnya hebat padahal kosong dalam tanda kutip, mungkin berhutang, mungkin hanya pencitraan, ya enggak teman-teman ya. Nah, Coach Luki doakan teman-teman ini pondasi aktivitas kesehariannya kuat ya, mencari ilmu, mengisi ilmu, dan berbagi tentang hal-hal baik sehingga teman-teman dimampukan Allah menjadi pribadi yang mapan ya, mapan berkecukupan, bukan yang hanya terlihat keren, ngomongnya keren tapi tidak membantu orang lain ya. Artinya orang-orang yang wealthy ini, yang mapan ini adalah mereka yang apa yang mereka kerjakan itu mereka bisa bagikan ke orang lain ya. Jadi seiring sejalan nih dengan sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberi manfaat gitu ya. Jadi kita mau fokus di sini ya teman-teman ya. Mau fokus apa yang kita master, apa yang kita ahli, itu kita mesti terbiasa berbagi. Misalnya Coach Yuki ahli bikin kopi. Nah, Coach Yuki mesti bagi nih ke orang tua, ke orang-orang, cobain deh aku bikin kopi ini enak nggak? Ih pahit, ih masih apa, ih kok unik ya, kok rasanya ini ya. Nah, Coach Yuki yang ceritakan, iya ini biji kopinya ditanam di ini dan atu di ini dan suhunya ini dan sebagainya gitu ya. Kita pengen punya alasan dari kegiatan kita. Kira-kira dipahami nggak? Kalau dipahami boleh dong dikasih react di ininya, kasih jempol. Paham. Oke ya, kita pengen jadi pribadi-pribadi yang mapan ya, mapan karena berkegiatan manfaat. Oke, nah karena gini nih, dimanapun teman-teman berada, kita pengen punya kepuasan ya, kebahagiaan dan kesuksesan di bidang kita masing-masing. Nah, tapi waspada nih, ada tantangan. Tantangannya mungkin di keluarga yang kita tidak saling bercerita. Nah, ini kita mau mulai bercerita. Coach Luki ingin di tugas ke-7 ini teman-teman bercerita ke orang tua ya. Kemarin di tugas testimoni itu enggak semuanya minta tanggapan orang tua. Kalau sekarang spesifik minta tanggapan orang tua dan minta saran ya. Karena kita mau hadapi ya, tantangan ini bukan diabaikan tapi dihadapi. Teman-teman tahu apa minat, bakat dan kelebihan, teman-teman berjuang jadi master di situ. Teman-teman mengisi hari dengan kegiatan itu, tahu profesi terbaiknya tuh nanti apa. Misalnya Tama pengen jadi soccer player ya, pro player misalnya. Atau Duta tadi pengen jadi gamers ya, tapi yang seperti apa? Oh, seperti ada nih role modelnya. Seperti itu. Nah, terus latihannya harus gimana, kemudian ikut kursusnya gimana, atau perlu berkompetisi atau tidak, atau mesti bikin karya-karya yang seperti apa gitu ya. Nah, nanti itu akan dibantu nih sama orang tua kalian nih. Jadi bagaimana kalian nanti bikin video bersama orang tua. Kali ini videonya langsung bersama orang tua. Ada kalian, ada orang tua. Kamu ceritakan dengan sopan, dengan baik. Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Papa, Mama. Aku diminta untuk sapa dulu Aspira Friends ya. Halo Aspira Friends, hari ini aku bersama orang tuaku. Aku ingin menceritakan tentang gitu ya. Jadi lihat ke kamera dengan postur yang baik, menceritakan ke orang tua. Nanti orang tua mendengar, kemudian menanggapi, memberi saran dan arahan. Oke, bikin videonya seperti itu. Ya, karena kita ingin menuju kepuasan hidup, kesuksesan, kebahagiaan itu dengan yakin bahwa selama orang tua ridho, ya teman-teman, semakin jelas nanti langkahnya tuh ambil langkah apa, strateginya gimana gitu ya. Karena Coach Luki kecil dulu tidak berkesempatan ikut lomba, tapi Coach Luki cari cara gimana caranya biar Coach Luki jadi ahli dan mudah untuk berbagi. Jadi fokusnya ke situ ya. Oke, jadi tugasnya apa Coach?
Ini Coach Yuki mau kasih penekanan dulu buat teman-teman biar lebih semangat lagi, karena teman-teman semua di sini bersiap keren ya. Bersiap keren itu bukan hanya untuk flexing, bukan untuk sombong, tapi justru punya pilihan. Kalau kita master, kalau teman-teman ahli di bidang teman-teman, teman-teman punya pilihan kapan mau kerja, kapan mau liburan, atau bahkan kapan ikut kompetisi itu dengan rasa senang, bukan dengan tertekan ya. Kita pengen jadi pribadi-pribadi yang conscious, kompeten, dan confident, punya kesadaran, punya keahlian, dan punya kepercayaan diri dalam berbagi ya. So, tambah lagi keahliannya, kalau emang perlu sampai 8 tidak apa-apa ya, 2-3 hal itu ideal ya. Jangan cuman misalnya bola aja. Bola yang apa? Oh, bola perempuan misalnya, atau bola aku yang sekarang bisa lebih dieksekut bukan jadi pemain bolanya, bikin komik bola misalnya. Nah, ini tugas ke-6 kemarin ya. Tugas ke-6 kemarin sebenarnya Coach Yuki sudah taruh, tapi nggak semua mengerjakan. Siapa sih orang yang kamu bantu? Kalau kamu punya skill itu, kalau kamu jago storytelling, harmoni, kamu bantu siapa? Oh, aku bantu kalau di setiap ulang tahun temanku pasti aku sumbang cerita. Kalau di setiap perpustakaan ada event, aku sumbang cerita. Dibayar, tidak dibayar, aku sumbang cerita. Nah, itu akan jadi portofolio kamu. Ya. Nah, tugas ketujuh apa, Coach? Tugas ketujuh, teman-teman sudah bisa membawa diri. Ya, sudah bisa membawa diri dan menjadi master di bidang itu. So, bikin video ya, video dari tugas ke-7 sampai ke-12 ini, video kalian sudah paling namanya videonya separuh badan ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Jadi ekspresi tangannya terlihat, ekspresi wajah terlihat. Oke. Nah, kemudian di video kali ini biar kamu nggak sendirian, kamu ditemenin sama orang tua. Lebih bagus kalau kedua orang tua. Salah satu juga tidak apa-apa. Ya, kalau nggak orang tua bisa wali, karena dulu Coach Yuki kecil, Coach Yuki tidak didampingi orang tua ya. Jadi ada wali, jadi dalam frame seperti ini, formatnya YouTube begini, kalian berdua nih, berdua atau bertiga gitu ya. Nah, jadi cerita, hello Aspira Friends, kali ini aku mau cerita, kembali lagi, yang diceritakan apa? Yang diceritakan bidang yang kalian tadi sudah tetapkan, kegiatan yang kalian tadi mau master, mau bikin diri kalian ahli. Misalnya, halo Aspira Friends gitu ya. Kamu bilang, hari ini aku mau cerita ke orang tuaku tentang misi dan impianku. Aku pengen jadi ahli, misalnya ahli olahraga, atau si ahli lingkungan misalnya ya, si ahli tadi ya misalnya Averos gitu ya, si ahli robotik gitu ya. Kenapa sih profesi ini keren banget? Ceritain gitu ya ke kamera, pakai standing yang benar atau diposisikan yang kamu bisa ngomong seperti ini, seperti Coach Yuki nih ya. Pakai tanganmu, Coach Yuki pengen melihat ekspresi lebih baik lagi, berlatih dulu sebelum di take dan siap-siap retake beberapa kali, nggak apa-apa. Minta dukungan orang tua, aku minta waktu 30 menit ya. Aku mau cerita tentang impianku, kenapa aku pengen ahli di bidang ini. Saat ini ya, tapi mungkin nanti bisa berubah, nggak apa-apa. Sampaikan begitu, tapi Coach Yuki ingin lihat tatapan mata teman-teman, tangan teman-teman, apakah sudah cukup menyala-nyala gitu ya. Karena dengan waktu, teman-teman ketika mengerjakan terus, teman-teman akan lebih ahli dan nanti akan mudah dikenal sama orang luas ya, sehingga nanti akan ada job, akan ada project gitu ya. Oh, kemarin itu Haki bilang katanya suka crafting tuh, suka pengrajin. Ini kita mau bikin event, kita ajak yuk dia yuk jadi tim acara atau organizer-nya, sehingga nanti dia bisa merangkai dengan budget event yang ada, misalnya seperti itu. Nah, ini latihan dulu, bikin video sama orang tua, ceritakan kenapa kamu mau berprofesi atau hebat di bidang itu, dan boleh juga cerita, iya aku pengen jadi pemain bola seperti siapa gitu ya, kan Tama sebutkan ya, itu seperti itu, pemain bola dari mana, kasih tahu orang tuamu gitu. Nah, untuk itu aku perlu berlatih setiap hari 2 jam
atau setiap minggu maksimal minimal berapa jam gitu ya. Mohon doanya gitu ya, doain ya ayah bunda gitu ya. Coach Uki pengen lihat bagaimana kamu upayakan untuk intimate, dekat dengan orang tua, minta izin. Nah, kalau menurut ayah sama bunda apa tanggapannya, kemudian sarannya gimana? Tiba-tiba nanti ada orang tua yang bilang gini, iya, oh kebetulan nih papa kemarin lihat iklan kamu bisa masuk klub ini atau kursus ini atau ada kompetisi ini. Kira-kira kamu siap nggak? Gitu. Jadi bisa berdialog tapi jangan terburu-buru ya. Kadang suka excited ya, kadang terlalu bersemangat. Oh ya mau dong, jadinya audiensnya nggak clear. Padahal teman-teman di sini bukan hanya berlatih meraih mimpi, tapi membangun kepercayaan diri dan public speaking. Oke? Nah, jadi itu aja videonya, minta izin, tanggapan, dan saran. Karena bisa jadi aku pengen jadi dokter gigi, ternyata orang tuaku juga dokter gigi. Aku pengen jadi dokter gigi kayak ibu gitu ya. Aku pengen jadi pengusaha kayak ayah misalnya. Ayahnya bisa bilang gini, iya, ayah ayah seneng kamu punya impian. Tapi jadi pengusaha itu nggak mudah loh. Gimana? Kamu siap nggak kalau liburan tetap di toko? Siap, gitu ya. Jadi ada interaksi, ya, interaksi. Boleh perlihatkan video ini ke orang tuanya, tapi Coach Yuki ingin lihat interaksi di keluarga dan bagaimana kamu menjelaskan mimpimu ke orang tua sehingga bukan hanya didoakan, tapi juga didukung progresnya ke depan. Oke, semoga dipahami. Adakah yang mau ditanyakan? Aku Coach Siapa dulu? Harmoni. Harmoni boleh? Sebenarnya sih ini nggak nyambung sama tugasnya, tapi aku cuma mau nanya, soalnya aku pernah pas lagi main di kompleks itu sama teman-teman, lagi jalan-jalan tuh, ada cowok-cowok tuh lagi main, ada yang bilang bisik-bisik ya, bisik-bisik ngomongin aku, bilang, ih ini nih yang pakai kerudung jelek, tau kayak gitu. Dan kalau misalnya ketemu orang seperti itu lagi, kita harus nanggapin gimana, balas lagi atau cuekin atau bagaimana? Oke, Harmoni terima kasih sudah berbagi. Harmoni keren sekali. Ya, hal seperti itu sering terjadi ya. Semua anak kalau di sosial kita mungkin bilang mereka adalah bully ya. Jadi ada orang-orang yang itu merusak, menyakiti ya. Jadi Coach Lucky ajak teman-teman jadi hebat dengan cara bagaimana? Karena ada juga orang hebat karena orang tuanya, karena fasilitas, terus dia sombong ya. Nah, kalau teman-teman di sini aku lagi berjuang nih jadi master, aku lagi berkontribusi. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang berkreasi. Ada yang nggak suka nggak? Banyak ya. Bisa jadi ya. Berarti mereka tidak bertumbuh dengan proper. Mereka menganggap dengan dia jelekin orang lain atau itu dia jadi punya teman-teman ya, karena itu paling mudah menjelek-jelekan orang lain gitu ya. Nah, bagaimana menanggapinya? Harmoni ingat pertama siapa orang-orang yang mendukung Harmoni ya, orang tua ya, Aspira Friends ya, Coach Lucky ya. Jadi ketika kita menghadapi itu, ketika tidak ada kontak fisik ya, Harmoni bisa lindungi diri Harmoni. Saran Coach Lucky adalah Harmoni kasih senyuman terbaik Harmoni tadi. Ya, kalau secara fisik Harmoni bisa lawan dan lindungi, kalau Coach Lucky rada preman ya. Kalau Coach Lucky dulu kalau ada orang yang jahat di ayunan bisa Coach Lucky dorong ya. Coach Lucky tidak sarankan itu ya. Tapi intinya jangan ke fisik atau ke sesuatu yang kamu serang. Kamu diserang kan rasanya kita pengen bales gitu ya. Ya, rasanya kita pengen bales. Nah, tapi bisa jadi nanti itu berbahaya untuk kita. Nah, bagaimana cara melindungi dirinya? Harmoni yakin ya, tadi Coach Lucky kan di sini tulis ya, kita mau hidup keren dengan fondasi iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Jadi ingat aja, kamu mengisi harimu sudah positif. Kamu didukung, disayang, didoakan orang tuamu. Bahkan kamu sekarang punya grup support seperti Aspiragen. Ketika ada yang negatif seperti itu, kamu cukup tahu aja. Kalau misalnya
kamu mau cuekin, bisa cuekin, kamu tinggal kasih senyuman aja, gitu ya. Kalau misalnya kamu mau balas, kenapa tadi ngomong apa? Misalnya, kamu ngomongin aku, gitu ya. Kalau misalnya di istilah di luar negerinya, bahkan ada istilah gini, if you don't like me, kalau kamu nggak suka aku, it's okay, that's okay, because I like myself, gitu ya. Hanya kamu yang bertanggung jawab bikin dirimu keren, nanti itu orang-orang itu nanti dia cuma jadi penonton doang. Karena Coach Lucky juga kebetulan, anak Coach Lucky juga semakin dia berprestasi, ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan dari omongan. Itu tidak terutama kalau misalnya kita tidak sombong ya, kita tidak, ini kan Coach Lucky percaya ya teman-teman, tidak ke arah situ, itu orang-orang yang kita mesti abaikan karena dia tidak berkontribusi ke kebahagiaan kesuksesan kita. Tapi kalau kita mikirin dia, pikiran kita kusut, kita nggak bisa fokus. Contohnya anaknya Coach Lucky ya, Harmoni juga kan kegiatannya kan perform kan di depan umum ya, nantinya malah jadi hilang fokus, malah jadi nggak perform yang terbaik. Buat apa ya? Jadi istighfar, kalau bisa senyum. Kalau memang kamu mau memastikan yang belum pasti juga, kalau misalnya dia emang kamu kedengeran emang dia ngomong ke kamu jelek gitu ya, kamu juga bisa kamu bilang apa, aku jelek misalnya ya. Kalau Coach Lucky sih berani, aku jelek, iya tos dulu dong, sama kita juga, kamu juga jelek gitu ya. Jadi orang bully tuh kita makin humble, atau anaknya Coach Lucky dibilang weird kan, kamu nggak tahu rasanya matcha, kamu nggak tahu K-pop, kamu weird banget. Sama, kamu juga weird gitu. Buat saya kamu juga weird gitu. Ya, jadi semangat Harmoni, jangan khawatir, itu mereka orang-orang yang nggak penting di hidup kamu. Ya, ada orang tuamu, ada komunitas ini yang mendoakan kamu, bahkan mendoakan surgamu, kesuksesanmu. Fokus aja ke orang-orang yang menghargai kamu, oke? Ya, makasih Coach. Thank you ya udah sharing. Gak apa-apa Harmoni, semua orang hebat pasti punya haters. Oke, thank you ya. Yuk, next yuk. Boleh. Coach Lucky seneng banget kalau ada cerita-cerita kayak gitu, kita cari solusinya bareng. Tadi ada lagi nggak yang mau tanya tentang tugasnya bikin video sama orang tua? Dan Coach Lucky ingin videonya ini teman-teman terlihat wajah dan bicara ke kamera dengan tangan yang tidak di bawah ya, tangannya dipakai untuk mengekspresikan, melihat kamera. Goals pertama, goals kedua adalah pakai tangan dan jelaskan. Umi, Abi, ayah, bunda, papa, mama doain aku kan udah tahu ya, udah tahu kan gitu ya. Jadi yang relax aja. Udah tahu kan impianku? Apaan? Impiannya kan banyak. Kamu itu bisa A, B, C, D, E gitu ya. Ya, oke. Kalau gitu aku cerita, aku pengen jadi penulis skenario film. Ya kan? Pokoknya bikin diri kamu keren, ceritakan ke orang tuamu bagaimana tanggapannya, dan aku minta saran. Aku mesti kemana? Oh, aku punya temen ini itu nanti orang tuamu bisa bantu ceritakan seperti itu ya. Coach Lucky berharap, bismillah, semoga orang tua juga bisa meluangkan waktu dan bisa ikut berpikir, karena orang tua yang insya Allah ya bisa punya referensi atau saran agar kamu semakin berkarya lebih baik lagi dan berdampak. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup. Oke, nah teman-teman, sebenarnya kehidupan, aku balik ke sini ya. Jadi kehidupan yang nyaman, yang punya pilihan, yang pengen nggak sih setiap bulan liburan, atau kamu mau beli apa, kamu punya uangnya? Siapa yang pengen seperti itu? Pengen. Tulis dong di chat dong. Siapa yang pengen hidupnya punya kebebasan, punya pilihan? Atau aku cukup slow living, aku cukup hidup dengan keluargaku aja, aku bercocok tanam gitu ya. Di rumah nanam ini nanam itu. Aku sih nggak suka jalan-jalan, nggak suka liburan, nggak suka jajan-jajan, nggak suka ke jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, nggak perlu.
Alhamdulillah, aku sudah sangat bersyukur. Siapa yang begitu? Atau aku baru tahu caranya bermimpi, aku juga senang jalan-jalan, senang punya pilihan, senang ini, senang itu, gitu ya. Yang mana nih? Yang mana? Mau dong. Yuk, teman-teman yang lain apa? Nah, artinya teman-teman mesti jadi ahli di bidang teman-teman ya. Jangan cuma sekedar hobi, apalagi yang hobi menghabiskan uang, tapi pastikan hobi kegiatan keseharian kalian itu bikin kalian jadi ahli yang mudah berbagi ya. Mulai dari berbagi senyuman, berbagi ilmu, pengetahuan, tips and trick ya. Jadi gamers juga, Duta tadi bilang, aku bisa bantu teman-temanku yang memang main game itu, dia bisa tahu triknya, bisa tahu gimana apa sih dapat award, dapat apa gitu ya. Jadi mainnya jadi seru dong ya. Berarti tanpa uang atau dengan uang sedikit tetap bisa punya experience terbaik gitu ya. Artinya yang teman-teman fokuskan adalah bukan orang-orang yang tidak mendukung kita, bukan orang-orang bully, tapi kita fokus mengisi hari dan berkumpul sama orang-orang yang menghargai kita itu ya. Oke, teman-teman tugasnya udah dipahami, bisa dikerjakan, aman, gampang? Berikut. Gampang susah. Gampang susah. Oke, ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita komunikasi lagi di grup. Selamat berlibur, selamat mengisi hari. Kalau yang namanya Aspira Friends itu, Coach Lucky percaya liburan tidak liburan, everyday is holiday. Karena apa? Karena mengisi hari dengan kesadaran dan tahu nih bidang kita tuh apa. Jadi kita kalau ketemu orang, oh misalnya Coach Lucky di bidang edukasi, Coach Lucky ketemu kepala sekolah. Oh aku kenalan, aku bilang, boleh dong Coach Lucky bikin ekskul public speaking. Oh, tentang seperti apa kelasnya? Coach Lucky tunjukin nih kelas-kelas seperti kita. Oh, langsung dia bilang, oke, boleh ngajar. Coach Lucky dibayar bahkan. Seperti itu. Nah, teman-teman juga semangat menjadi ahli di bidang teman-teman. Dan insya Allah jangan ahli sendiri ya. Setelah jadi ahli mesti dibagikan, mesti banyak orang yang kenal teman-teman. Kemarin kan ada yang bilang, aku taruh komikku di Wattpad, yang baca udah 200-an. Nggak apa-apa, itu 200 orang yang sama atau cuman saudara atau gimana. Nah, itu pastikan terus dibagikan sampai ke 10.000 orang. Itu kenapa kita pakai YouTube, itu kenapa kita pakai media sosial untuk membuat jangkauan ilmu kita, pengetahuan kita, kebisaan kita itu lebih luas ya. Nah, ada yang lagi tadi mau bertanya? Oke, terima kasih ya teman-teman, waktunya yang sangat berharga dan tidak bisa mundur. Kita sudah bersama-sama ya berbagi cerita, berbagi fokus, dan saling mengingatkan seperti tadi ceritanya Harmoni, semua orang menghadapi apa yang Harmoni hadapi ya. Di saat kita lagi asik-asiknya belajar juga kan nggak mudah ya, tapi belajar di bidang yang kita suka tentunya akan memudahkan. Tapi ada aja gangguan-gangguan seperti tadi Harmoni cerita ya. Jangan fokus ke situ, fokus di diri teman-teman, di orang-orang yang mendukung teman-teman, termasuk Coach Lucky dan Aspira Friends, Aspiragen ya, komunitas Aspiragen di sini yang supportive. Oke, alhamdulillahirabbil-alamin. Thank you Kak Jingga, makasih teman-teman waktunya, sehat-sehat semua. Coach Lucky tunggu tugasnya disegerakan ya, karena ini bukan tugas sulit. Nah kalau udah begini, nanti ke depannya tinggal teman-teman bagikan karya, ya tugas ke-8 dan seterusnya, siap-siap karyanya teman-teman harus mulai diceritakan ke teman baru, seperti kemarin ya latihan cerita ke 7 orang. Nah ini ceritanya ke publik, silahkan mau ditaruh di link YouTube, Instagram atau TikTok atau link Google, kalau di Google Drive nggak bisa ya. Jadi Coach Lucky pengen teman-teman dengan orang tua nanti bagikan itu ke teman saudara yang lebih luas. Anakku lagi cerita nih tentang karyanya, nanti kita minta tanggapan orang-orang. Tapi di tugas ke-7 ini minta izin orang tua dulu, minta saran dan dukungannya. Untuk next-nya teman-teman berkarya ya. Thank you ya. Terima kasih buat waktunya. Selamat berkarya, selamat jadi ahli dan punya teman-teman yang menghargai kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Makasih, Coach. Sama-sama. Makasih, Coach. Sama-sama. Thank you.